Kita akan mulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdiri, kita menghadap Tuhan. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan dan kami mengucapkan selamat datang buat hambanya yang luar biasa, Bapak Pendeta Lukas Wong bersama dengan Ibu. Terima kasih buat kesetiaannya untuk dalam pelayanan pada pagi hari ini dalam perayaan Paskah kita bersama. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah kami yang memberikan kepada kami roh sukacita. Sekarang kami Tuhan dalam hadirat-Mu, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji-muji Tuhan dengan roh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kiranya pujian penyembahan yang kami angkat mendatangkan berkat bagi kami. Suasana surgawi melingkupi tempat ini dan kami anak-anak Tuhan yang sudah siap untuk melayani, mengalami dan menerima urapan baru daripada Tuhan. Sehingga penyembahan kami, pelayanan kami, pujian kami dan ibadah dalam perayaan Paskah yang kami adakan hari ini benar-benar nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan dan kami semua menikmati merasakan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini dan kami semua yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin, amin. Selamat datang Pak Lukas, Tuhan Yesus berkati dan Ibu juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Hari ini menjadi hari yang penuh sukacita sebab kita mau merayakan kebangkitan Tuhan bagi setiap kita. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, saya mau kita kasih tos sebanyak-banyaknya. Katakan selamat hari Paskah. Selamat hari Paskah. Mari sama-sama kita bersuka cita bagi nama Tuhan.
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, sorakan haleluya. Sanggup kasih sorak-sorak yang lebih dahsyat untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Yesus. Sambut hai Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, puji
karena pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang agung Yesus. Dia cinta padaku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Ku sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Kami mau meninggikan Kau Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus saja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Saja untuk semua bangkit berdiri. Sambutlah Yesus, terima kasih. Tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus saja. Bagi yang mulia, Yesus mulia. Ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah. Mari kita sambut kemenangan. Haleluya. Sambutlah Yesus, terima kasih Tuhan. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus saja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Aku puja, ku cinta, ku sembah. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia. Haleluya.
kemenangan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Oh, Engkau Allah yang ditinggikan, Engkau Allah yang dipuja, dipuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami menanti kemana Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Guru. Kami bersyukur Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya. 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 Bagi anak domba Tuhan, kami percaya
ini. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya Allah Yesus. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku amin. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang.
segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Serahkan pada Hamba. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Kami hidup dalam kemenangan. Karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Hati kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Paskah. Kami berdoa supaya firman-Mu yang kami dengar akan jatuh di tanah hati yang baik, mengubahkan hidup kami, dan kami tidak akan menjadi sama lagi. Baik yang berkata-kata hamba-Mu, yang tidak ada apa-apanya ini, dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, baik yang onsite maupun yang online. Kami berdoa Tuhan menjamah hati kami, memperbaharui hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami usir keluar dari ruang hati dan pikiran kami, dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau fokus, bukalah mata rohani kami, bukalah telinga rohani kami, bukalah pendengaran rohani kami, bukalah hati kami, untuk dapat menerima kebenaran-Mu yang akan memerdekakan hidup kami. Karena kami percaya di saat kami mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Selamat Paskah 2025 buat kita semuanya. Salam kenal. Sebelum saya memperkenalkan diri, terima kasih kepada Ibu Gembala, Bu Ketut yang telah mengundang kami dan panitia, semua pengurus. Terima kasih untuk kepercayaannya yang mengundang kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada momen yang penting ini di hari Paskah. Pada hari ini, perkenalkan nama saya Pendeta Brian Lucas Wong. Saya lahir di Medan, saudara. Ya. Umur 17 tahun saya datang pertama kali ke Jakarta. Di sini ada orang Medan kelihatannya? Oke. Ya. 17 tahun, umur 17 tahun saya datang, 18 tahun lah ya. Selesai SMA, 18 tahun saya datang ke Jakarta. Dulu saya pernah di daerah Jembatan 5 selama 8 tahun kurang lebih. Lalu saya bergereja dekat gereja di sana, lalu saya juga dibaptis di sana tahun 92 waktu itu, jadi umurnya masih 19 tahun. Waktu itu saya dibaptis di hari Natal, saudara, 25 Desember 1992. Lalu kemudian 5 tahun kemudian saya menyerahkan diri, 97, saya menyerahkan diri full time menjadi hamba Tuhan. Jadi kurang lebih 28, ya hampir 28 tahun ya sekarang ya, dari 97. Lalu saya bergabung di GSCA 2002
2004 saudara ya. Pas waktu anak saya lahir ya, kami menikah 2002, 2004 anak kami lahir, anak satu-satunya ya, laki-laki ya. Sekarang umur 21 tahun saudara. 21 tahun, lebih tinggi dari saya karena waktu usia 13 tahun dia udah lebih tinggi dari saya. Sekarang tingginya 183 saudara. Ya dari mana itu saudara? Ya dari Tuhan lah saudara ya tingginya ya tentunya. Lalu kemudian saya sekarang bernaung di GSCA, BICC, Bandengan Impact City Church yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Daniel Pribadi yang pada waktu periode yang lalu adalah wakil BPD dan saya selama 2 periode menjadi sekretaris BPD saudara. Jadi senang sekali pada hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi bersyukurlah saudara ada di GSCA. Amin saudara. Sekilas saudara, sekilas saja. Supaya saudara lebih mengenal GSCA saudara ya. GSCA itu kalau di Indonesia saudara kira-kira ada 230.000 jemaatnya. Ya, pendetanya ada 4.500, gerejanya ada 2.300. Nah kalau secara dunia saudara, GSCA itu ada lebih dari 68 juta jemaatnya seluruh dunia. Ada di berapa negara? Hampir mencapai 200 negara. Yang jelas udah lebih dari 180 negara saudara. GSCA itu ada. Nah saudara pernah mendengar Hillsong saudara? Dulu itu adalah GSCA saudara. Lalu keluar dari GSCA. Saudara pernah mendengar pendeta Cho Yonggi yang di Korea? Itu GSCA saudara. Jadi kalau di luar negeri namanya Assemblies of God, ya AOG. Nah 68 juta anggota GSCA itu sebanyak apa sih saudara? Kalau saudara berpikir penduduknya paling-paling Jakarta cuma 15 juta saudara ya. 68 juta itu sama seperti jumlah penduduk negara Inggris. Sebanyak itu saudara. 68 juta. Lalu negara apa yang paling banyak walaupun GSCA itu dari 1914 sampai hari ini berarti udah lebih dari 100 tahun saudara. Berdirinya di Amerika saudara 1914. Tetapi sampai hari ini dari 68 juta itu bukan yang paling banyak ada di Amerika. Yang paling banyak ada di Brasil, 14 juta jemaatnya. Di Amerika cuma 3 juta, di Indonesia 230.000 saudara. Nomor 3 saudara, setelah GBI dan GPDI. Mereka udah 2 juta, 1,5 juta, lalu GSCA 230.000. Nanti bawahnya lagi kalau nggak salah baru GBT saudara. Udah mendekati 200.000 juga. Kira-kira itu adalah gambaran dari GSCA. Kalau saudara bertanya di Jakarta kira-kira ada berapa GSCA? Kira-kira ada 100 gereja saudara di GSCA ini. Dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta itu. Jemaatnya ada berapa? Kurang lebih ada 20.000 saudara di Jakarta. Ya, di Jakarta saja. Jadi kurang lebih ada 100 gereja dan kurang lebih ada 20.000 jemaatnya saudara. Dari 100 gereja. Kalau saudara yang anak muda langsung pasti berpikir, oh berarti rata-rata GSCA itu cuma 200 orang gerejanya, jemaatnya saudara. Ya, kalau 20.000 dibagi 100 kan 200 saudara. Nah kira-kira seperti itu. Ada yang diganggang, ada yang besar, ada tapi kebanyakan bukan di tempat yang wow gitu saudara. Ya, bukan yang di tempat yang besar saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap 25 menit, tadi ini ibadah udah hampir 50 menit ya di sini ya. Setiap 25 menit di dunia ini ada 1 orang bertobat melalui GSCA. Setiap 25 menit. Luar biasa gak saudara? Saudara pasti bilang luar biasa, tapi coba kalau saudara main hitung-hitungan.
1 tahun baru dimenangkan berapa orang? Coba 24 jam. Ya. 24 kali 60. Habis itu saudara bagi 25 menit. Berarti 1 hari baru berapa? Terus dikali 365 hari. Dapatnya berapa? Akan kecil saudara. Kelihatannya aja. Setiap 39 menit saudara, ini udah 39 menit saudara ada di ruangan ini, kita beribadah. Setiap 39 menit ada satu gereja berdiri atas nama GCA di seluruh dunia. Bayangkan kalau di Jakarta aja ya setiap 39 menit, waduh luar biasa. Atau di Indonesia lah, gak usah di Jakarta lah. Itu udah luar biasa. Dan setiap 49 menit ada seorang yang menyerahkan dirinya jadi hamba Tuhan di GSCA. Kira-kira itu gambaran saudara yang bisa saya berikan kepada saudara, mudah-mudahan membuka wawasan kita tentang gereja sidang jemaat Allah di Indonesia saudara. Ya puji Tuhan saudara, saya tinggal di Kelapa Gading udah lebih dari 20 tahun saudara. Ya. Dan hari ini saya ingin berbicara kepada kita mengenai kematian dan kebangkitannya memberikan kemenangan saudara. Nah, tahukah saudara bahwa kebangkitan Tuhan yang kita rayakan hari ini adalah bukti bahwa Yesus itu adalah Allah. Gak ada amennya saudara. Saudara pernah dengar gak? Nabi itu bangkit. Orang pintar itu bangkit, orang bijak itu bangkit, orang kaya itu bangkit. Gak pernah saudara. Suhu itu bangkit, gak pernah. Dukun itu bangkit, gak pernah saudara. Mati semuanya. Hanya Yesus yang pernah bangkit. Karena dia datangnya dari surga, turun ke dunia, maka dia juga tahu dong jalan ke surga. Amin. Karena dia datangnya dari surga, turun ke dunia, kita percaya kepadanya, dia yang akan membawa kita ke surga. Kalau saudara belum pernah ke Amerika saudara, ada orang yang datang dari Amerika, lalu berkata, yuk ikut saya bawa kamu ke sini, tempatnya ini. Karena dia tinggal di situ. Dia pasti bisa bawa kita ke sana. Tapi kalau kita yang gak pernah ke sana, ya kita gak tahu saudara. Itulah sebabnya kebangkitan Tuhan itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kebangkitan Tuhan membuktikan ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Yesus telah memberikan kepada kita model. Yesus telah memberikan kepada kita teladan. Yesus telah memberikan kepada kita contoh untuk menjalani hidup kita, saudara. Next berikutnya. Saudara, mari kita akan lihat dulu di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 berkata demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita, sudah menderita. Untuk siapa? Untuk kamu, untuk saudara dan saya, untuk semua orang yang percaya kepadanya, untuk semua umat manusia. Dan bukan hanya sudah menderita, tetapi Yesus sudah meninggalkan teladan, contoh, role model bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kita mengikuti jalan hidupnya. Supaya kita mengikuti cara hidupnya. Supaya kita mengikuti apa yang sudah Yesus lakukan selama Yesus ada di dunia ini. Berapa tahun Yesus ada di dunia ini? 33 tahun saudara. Itulah sebabnya saudara,
Sadar atau tidak sadar saudara, mau agama apapun, mau siapapun saudara, KTP yang kita punya, paspor yang kita punya, tanggal lahir kita, itu berdasarkan hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib 33 tahun, tahun ke-33. Jadi kalau saudara sekarang kita di 2025 ya. Kalau dikurangin 33 itu berapa saudara? 1995. Betul? Betul gak anak muda? Hah? 92? 92 ya? Oke, pintar. 1992. Jadi kalau tepatnya saudara, 1992 tahun yang lalu, Yesus mati di atas kayu salib. Bangkit dari antara orang mati. 1992 tahun yang lalu. 8 tahun lagi, berarti 2000 ya, 2000 tahun. Nah, 8 tahun lagi dari sekarang, itulah tahun 2033. Ya, 8 tahun lagi ya. Jadi 2033, ini tahun 33. Yesus mati, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Kita sebentar lagi akan merayakan 2000 tahun kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya dari aliran apapun, mau Anglikan, Lutheran, Baptis, GSJA, pokoknya organisasi-organisasi yang telah menandatangani kira-kira 3 tahun yang lalu telah menandatangani sebuah agreement. Apa isinya? Isinya adalah kita harus menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Karena sebentar lagi 8 tahun dari sekarang kita akan merayakan 2000 tahun. Yesus mati dan bangkit. Itulah sebabnya kita harus menyelesaikan amanat agung, memberitakan kabar baik. Amin saudara. Salah satu strategi GSJA saudara adalah giat dalam pelayanan, giat dalam penginjilan saudara. Mungkin saudara berkata gimana caranya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya gak kalau kita memberitakan message hidup kita, pesan hidup kita, kesaksian kita, itu tidak bisa merubah orang. Yang bisa menginsafkan dia, orang itu akan dosa, akan penghakiman, akan kebenaran adalah Roh Kudus. Bagian kita manusia tidak bisa menginsafkan manusia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, gak bisa. Roh Kudus bisa. Bagian kita adalah apa? Bersaksi. Bagian Roh Kudus adalah menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang mengerti katakan amin. Masalahnya adalah bagaimana Roh Kudus bisa menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman kalau kita tidak mau bersaksi. Ini kan kelemahan kita kan. Apa yang harus saya saksikan saudara? Saudara, di tahun yang lalu ada pelatihan pas saya waktu itu diminta untuk menjadi ketua panitia, namanya 1 Minute Witness. 1 menit bersaksi. Ya, 1 menit bersaksi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 1 menit dari 24 jam, 1 menit bersaksi, susah gak saudara? Saudara ada yang berkata, Pak, saya terlalu sibuk, Pak. Pastor, saya terlalu sibuk. 1 menit, saya gak punya waktu 1 menit. Ada yang berkata seperti itu? Gak ada ya? 1 menit ya.
Gampang nggak 1 menit tuh? Gampang. Oke, ini mic-nya bisa nyala nggak? Nyala ya? Nggak nyala, coba dinyalakan dulu. Bisa nyala nggak? Oh, kalau enggak pakai yang ini. Nah, adik aja deh, Dik. Ya, nyalain. Gak apa-apa. Sini, Dik. Kamu berdiri sini. Gak apa-apa, tenang aja. Kira-kira di laptop ini ada timer gak 1 menit? Bisa di itu gak? Kalau gak ada gak apa-apa. Kalau gak ada gak apa-apa. Udah nyala? Coba tes dulu. Ditekan. Kamu umur berapa, Dek? 17 jalan ke 18. Namanya? Luis. Rubis. Louis. Oh, Luis. Luis ya. Oke, Luis. Oke, coba tes lagi. Tes. Ya, oke. Anggap ini dia adalah orang yang bukan percaya kepada Tuhan, ya. Kita mau mulai, mau deketin dia. Kalimat pembukaan kita itu apa? Itu yang paling sulit kan, saudara kan? Aduh, saya gak kenal dia. Tapi saya lihat dia jaga toko dari tadi, atau di kantin, atau di mall, atau di cleaning service, atau apalah pokoknya. Jadi cari orang yang gak sibuk, jangan dia lagi sibuk kerja, kita mau nginjilin dia, nanti disemprot saudara, dimarahin. Jadi kalau kita lihat, di mall-mall itu kan banyak kan, yang SPG itu saudara, aduh tokonya sepi, diem aja. Atau yang di toko handphone, atau yang di mana aja lah pokoknya kita deketin dia. Nah, saya dalam 21 hari setelah pelatihan itu menginjili 26 orang saudara. Dan saudara tahu dalam waktu 1 menit saya ke apartemen teman saya itu lantai 25. Dari lantai 1 saya masuk, cleaning service-nya masuk, habis itu gak ada orang yang masuk. Dari lantai 1 sampai lantai 25, saya menyelesaikan kesaksian saya kepada dia. Apa yang harus kita sampaikan saudara? Ini yang belum 1 menit ya saudara ya, jangan diklik dulu. Jadi kalimat pertama yang membuat orang tidak akan marah adalah kalau kita bertanya, Dek, namanya siapa? Boleh kenalan gak? Ya boleh. Boleh. Namanya siapa? Nama saya Luis. Namanya Luis. Iya. Dengarkan kalimat saya saudara ya. Dek, saya ini dapat tugas nih. Boleh gak bantu saya? Menurut adik ya, Dek Luis, apa sih hari yang paling bahagia di dalam hidupnya Dek Luis? Di saat saya mengenal Tuhan. Enggak, ini anggap kamu bukan orang percaya. Ini anggap aja kamu bukan orang percaya. Apa? Pas saya lahir. Nah, oke, ya. Itu pernah saya dapat jawaban itu, ya. Jadi ada yang berkata, pas saya lahir, pas saya bisa pulang waktu Idul Fitri, pas saya dapat gajian, pas saya bisa memberikan uang kepada orang tua, kirim uang kepada orang tua, pas saya bisa pulang ke kampung halaman dan seterusnya. Kira-kira jawaban mereka akan seperti itu, ya. Saudara pasti akan dapat jawabannya seperti itu, ya. Dari sekian banyak, hanya pernah ada 1 orang saudara di sebuah, saya gak mau sebut tempatnya ya, saudara pasti semua tahu. Dia tanya, Bapak dari organisasi mana? Waktu saya tanya pertanyaan itu, hanya 1 orang dari sekian banyak orang yang saya injili, ya saudara. Jadi setelah dia cerita, kenapa Dek, waktu lahir itu adalah hari yang paling bahagia dalam hidupnya adik. Jelasin. Jadi kita harus empati dulu sama dia ya, empati dulu. Oke, biarkan dia cerita. Kan orang suka kan kalau ditanya, diperhatikan, dipeduliin. Dia pasti cerita kan, bla 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 bla. Udahlah, anggap aja udah dia udah cerita. Nah, kalimat pertama apa saudara? Apa hari yang paling bahagia dalam hidupmu? Ada juga yang bilang, aduh, apa ya hari yang paling bahagia dalam hidup saya?
saya gak punya orang tua. Ulang tahun saya gak pernah dirayain. Ada juga yang jawab seperti itu saudara. Ya. Tapi intinya adalah apa hari yang paling bahagia dalam hidupmu? Itu kalimat pembukaan kita. Gampang ya saudara ya. Setelah dia cerita, ini yang harus saudara ingat. Dek, mau tahu gak hari yang paling bahagia dalam hidup saya? Nggak tahu. Mau tahu gak? Oh, Mau tahu gak? Saya mau cerita nih hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Tadi kan saya udah dengar hari yang paling bahagia dalam hidupnya adik. Adik mau tahu gak hari yang paling bahagia dalam hidup saya? mau dong Pak. Nah, gitu kan? Pasti dia bilang mau dong, ya kan? Nah, oke. Mulai ya, siap ya. Saudara dengar ya, mulai siap diklik ya. Saudara lihat nih, ya dalam waktu 1 menit. 1, 2, 3. Hari yang paling bahagia dalam hidup saya, pada waktu itu saya ada satu saat dalam hidup saya itu saya hidup dalam keputusasaan, gak punya pengharapan, saya mau bunuh diri. Lalu umur 15 tahun saya dibawa oleh teman saya ke gereja, disitulah pertama kali saya mendengarkan tentang Yesus. Mati bagi saya, mengampuni segala dosa saya, bangkit dari antara orang mati. Lalu setelah itu saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Hidup saya diubahkan, saya tidak pernah berpikir kalau seandainya saya tidak pernah mengundang Yesus masuk dalam hidup saya, mungkin hidup saya hari ini kacau, berantakan. Tetapi saya bersyukur Tuhan Yesus ada dalam hati saya. Saya percaya Tuhan Yesus yang mengasihi saya juga mengasihi Dek Louis. Amin. Berapa menit tadi? 1 ya, itu aja intinya. Gampang kan? Ceritakan pada waktu kita belum kenal Tuhan, hidup kita gimana? 3 kata aja misalnya. Kacau, mau bunuh diri, putus pengharapan, gak punya sukacita, bla 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 bla. Gitulah kira-kira. Ya. Setelah itu ketemu Tuhan Yesus ya, hidup saudara berubah. Lalu ceritakan bahwa Yesus mengasihi saya, juga Yesus mengasihi Anda. Ya, kalau gak sempat saudara akan bilang begini, Dek, nanti kalau ada waktu masuk ke website saya ya. Ya. Iya Pak. Namanya anggurdingin.com. Apa Dek namanya? Anggurdingin.com. Bukan anggur merah, bukan anggur panas ya. Ya, anggurdingin.com ya. Oke, udah bisa. Tapi kalau ada waktu saudara lihat, oh ini hatinya terbuka, langsung berikan tantangan. Mau gak adik hari ini membuka hati terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Seperti itu ya. Jadi lihat, kalau gak punya waktu seperti yang tadi saya di lift itu dari lantai 1 sampai lantai 25. Ya, saya hanya ceritakan karena gak ada waktu dia harus mengepel lagi saudara, saya tinggalkan website itu. Itu website bukan websitenya saya, itu website penginjilan. Anggurdingin.com ya. Oke, udah bisa. Silakan duduk kembali. Ya, tepuk tangan dulu buat Louis. 1 menit saudara. Susah gak saudara? Ceritakan 3 hal. Saudara sebelum kenal Tuhan Yesus, waktu saudara kenal Tuhan Yesus, jika saudara tidak kenal Yesus, baru saudara ceritakan bahwa Yesus yang mengasihi saya juga mengasihimu. Gampang saudara. Yang paling gampang saudara di rumah makan saudara. Ya, mundur lagi dulu. Saudara ceritakan sebelum di restoran tuh ya paling enak itu saudara. Ya, kan ada pramusajinya ya, waitersnya. Ya, kita bisa nginjilin dia saudara. Oke, mundur lagi. Mundur. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup kita itu saudara, biasanya dalam hidup ini kita akan menghadapi ya, kalau di gambar itu ada 6 potong itu, 6 bagian dalam hidup kita. Mundur lagi, bisa? Nah ya, oke yang itu. Oke, thank you. Kalau saudara lihat ya, pada umumnya
Manusia menjalani hidup itu seperti ini, saudara. Lahir, kecil, ya, kemudian setelah itu dia sekolah, kemudian dia mungkin mulai PDKT, pendekatan, ya, mulai pacaran, kemudian bagian yang ketiga menikah, setelah bagian yang ketiga menikah, bagian yang keempat jadi tua. Dulu langsing, akhirnya jadi langsung kan. Nah, berat badan naik 20 kilo setelah menikah gitu kan kira-kira. Tambah tua, tambah melar, mau kurusin badan susahnya minta ampun saudara. Habis itu baru sakitnya di bagian lutut saudara. Tahu gak saudara, sekarang namanya lutut ini adalah jantung kedua kita saudara. Yang harus kita jaga, yang harus kita latih otot-ototnya saudara. Nah lalu kemudian salah satu pasangan meninggal, lalu kemudian dua-duanya meninggal. Pada umumnya manusia akan menjalani hidup yang seperti itu saudara. Ya, ada masa-masa dalam hidup kita. Tetapi ketahuilah, mundur lagi satu itu, yang 1 Petrus 2 ayat 21. Bahwa Yesus sudah menderita, Yesus sudah meninggalkan teladan, Yesus sudah meninggalkan contoh, Yesus sudah memberikan contoh, Yesus sudah memberikan teladan kepada kita semuanya yang percaya kepada Dia. Supaya kita bisa mengikuti jejaknya, langkah-langkah hidupnya. Apa yang Yesus telah pernah lewati di dalam hidupnya yang 33 tahun itu saudara. Next, 2 kali. Yang pertama adalah Yesus telah melewati hari yang penuh dengan kesakitan. Hari yang penuh dengan kesakitan. Tidak ada seorang pun di ruangan ini yang pernah mengalami kesakitan melebihi Yesus. Tidak ada seorang pun di ruangan ini yang pernah menyamai penderitaan, kesakitan yang dialami oleh Yesus. Tidak ada seorang pun. Itulah sebabnya saudara, waktu di Taman Getsemani saudara bisa melihat, saudara pernah pasti membaca karena waktu saya tidak akan membacakannya ini semuanya saudara. Yesus mengalami yang luar biasa, pergumulan yang paling berat yang harus dia lewati sendirian. Murid-muridnya ketiduran. Tidak bisa berjaga-jaga dengan Yesus selama 1 jam. Dan saudara tentu lihat, atau saudara pernah menonton The Passion of Christ. Ya, kalau yang sekarang The Last Supper, tentang perjamuan terakhir. Itu bagus filmnya, nontonnya saudara ya. Kalau saudara gak nonton nanti cepat sekali nanti ditarik dari peredaran saudara. Kalau banyak yang nonton kan bagus saudara. Supaya tetap banyak orang yang belum percaya kepada Yesus juga bisa nonton dan akhirnya bisa membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam hari yang penuh dengan kesakitan itu saudara, ketahuilah dia telah mengalami sakit yang luar biasa. Tidak ada sakit yang tidak pernah dialami oleh Yesus saudara. Semua sakit manusia telah Yesus alami, telah Yesus tanggung di atas kayu salib. Semua kutuk yang seharusnya kita terima telah dia tanggung di atas kayu salib. Kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya mati, telah digantikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya di hari yang penuh dengan kesakitan itu, kalau saudara sedang mengalami hari yang penuh dengan kesakitan, sakit di tubuh saudara, sakit di pinggang, sakit di perut, ada tumor, ada infeksi, sakit di bagian kaki, sakit di bagian dada, sakit di bagian kepala. Sakit apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Bertahun-tahun sakit saudara tidak sembuh-sembuh. Ingatlah sakit saudara telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib.
Dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Di saat kita percaya. Manusia lama kita telah disalibkan di atas kayu salib. Dosa-dosa kita telah disalibkan di atas kayu salib. Sakit penyakit kita telah disalibkan di atas kayu salib. Kutuk kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus telah melewati hari yang penuh kesakitan. Yang kedua, Yesus telah mengalami hari yang penuh dengan misteri, saudara. Pernah gak saudara mengalami hari yang penuh dengan misteri? Ada hal-hal dalam hidup ini kita gak mengerti kenapa itu harus terjadi. Mengapa itu harus terjadi? Mengapa kita harus ditipu orang? Mengapa kita harus dijahatin orang? Mengapa kita sudah berbuat baik tetapi dibalas dengan kejahatan? Mengapa kita dikhianati? Mengapa kita ditusuk dari belakang? Mengapa kita diperlakukan tidak adil? Mengapa? Ada begitu banyak pertanyaan mengapa, saudara. Dalam hidup kita yang seringkali kita tidak mengerti. Mengapa itu terjadi dalam hidup kita? Di hari yang penuh dengan misteri, hari yang penuh dengan kebingungan, hari yang penuh dengan kehilangan. Bayangkan saudara, kalau saudara dan saya adalah murid-muridnya Tuhan Yesus, kira-kira apa yang mereka bicarakan? Saya bisa bayangkan murid-muridnya Tuhan Yesus lagi ngomong begini. Aduh gimana ini, Yesus sudah gak ada ini, Yesus sudah mati ini. Kemana kita harus berharap? Kenapa waktu di kayu salib dia tidak memanggil malaikat untuk membebaskan dia? Mengapa dia tidak melakukan mujizat? Bukankah selama ini kita melihat dia melakukan mujizat, Lazarus dibangkitkan, air berubah jadi anggur, orang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Mengapa? Mengapa dia tidak melakukan mujizat? Mengapa dia tidak minta api turun dari surga, bakar itu semuanya, orang-orang yang memukul dia, yang mengkhianati dia, orang-orang yang menganiaya dia. Mengapa? Mereka mengalami kebingungan. Kemana kita harus pergi setelah ini? Yesus sudah mati. Siapa yang harus kita ikuti? Kita telah melihat dia melakukan begitu banyak mujizat. 5 roti 2 ekor ikan bisa makan kenyang. Ribuan orang. Ada kalanya saudara, dalam hidup ini kita mengalami hari yang penuh dengan misteri. Gak mengerti. Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Mengapa anak kita meninggal? Mengapa kita begini? Mengapa kita mengalami peristiwa ini? Mengapa kita mengalami peristiwa itu? Mengapa? Mengapa kita kehilangan orang yang kita kasihi? Mengapa kita kehilangan pekerjaan? Mengapa kita kehilangan kesehatan kita? Mengapa kita? Dan seterusnya saudara. Di hari yang penuh dengan misteri itu ingatlah saudara bahwa hidup kita bukan karena melihat. Hidup kita karena percaya. Sehingga kita bisa berkata, walaupun saya tidak mengerti Tuhan. Apa yang sedang saya alami? Apa yang sedang saya gumuli? Apa yang sedang terjadi dalam hidup saya, apa yang terjadi dalam keluarga saya. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus tetap baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Apapun yang sedang saya hadapi, saya mau katakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang akan saya hadapi, saya mau katakan Tuhan Yesus tetap baik. Kasihnya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, janjinya ya dan amin. Tahukah saudara, di hari yang penuh dengan misteri, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Pegang janjinya, perkatakan janjinya. Hidup dengan janjinya. Ada lebih dari 7.000 janji Tuhan di dalam Alkitab. Aku akan melindungimu, aku akan menyertaimu, aku akan memberkatimu, dan seterusnya dan seterusnya. Pegang janjinya, itulah sebabnya saudara, setiap kita minimal harus punya satu ayat emas dalam hidup kita. Minimal harus punya satu ayat emas. Kenapa? Karena firman itulah yang menjadi pegangan hidup kita. Di saat kita mengalami hari yang penuh dengan misteri, kita bisa berpegang kepada firman Tuhan. Mazmur 23 itu adalah mazmur yang saya pegang, saudara. Yang kami pegang satu keluarga di saat tahun 2023. Tahun 2023, Mazmur 23. Kenapa saudara? Di dalam Mazmur 23 itu kalau saudara teliti baca ada 8 kebenaran. Di saat kita khawatir, Tuhanlah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Bukan keinginan ya. Kebutuhan sama keinginan beda. Di saat kita khawatir, Tuhanlah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Yang kedua, di saat kita stres, Tuhanlah yang mengajari kita untuk tetap rileks, sabar, tenang. Ketiga, ketika kita ada dalam kelelahan, bisa jasmani, bisa rohani, Tuhanlah yang mengisi kembali kekuatan kita. 4, ketika kita ada dalam kebingungan, Tuhanlah yang akan membimbing kita. 5, ketika kita ada dalam bahaya, Tuhanlah yang protect, yang melindungi kita. 6, ketika kita ada di titik terendah dalam hidup kita, yang saudara mungkin sebut adalah lembah kekelaman, padang gurun, ketahuilah di titik terendah dalam hidup kita, Tuhanlah yang berjalan bersama-sama dengan kita. Kita tidak berjalan sendirian. Di segala musim kehidupan kita, apapun musim kehidupan kita sekarang, musim sakit, musim ketakutan, mungkin saudara sedang menghadapi musim penantian, saudara sedang menghadapi musim yang penuh dengan misteri, kebingungan, kehilangan, ketahuilah bahwa Tuhan menunjukkan kebaikan dan kemurahannya. Dan yang ke-8, di saat kita menghadapi apapun juga yang kita hadapi, Tuhan Yesus tetap baik. Itu adalah ringkasan dari Mazmur 23, saudara. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku dan seterusnya. Pegang janji Tuhan, saudara. Kalau saudara baca Alkitab 1 hari 3 pasal, 1 tahun selesai. Baca 6 pasal, setengah tahun selesai, saudara. Sering kali kita berkata, tapi saya gak mengerti Pak. Saya gak mengerti Pastor. Saya udah baca, tapi saya gak mengerti. Tidak ada seorang pun hamba Tuhan di dunia ini yang bisa mengerti seluruh firman itu. Tapi harus kita baca, harus kita renungkan, harus kita perkatakan, harus kita lakukan. Semua kehendak Tuhan, semua isi hati Tuhan ada di dalam firman-Nya, saudara. Kalau saudara mau baca firman Tuhan Alkitab dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, 3 minggu selesai, bisa saudara. Saudara hanya butuh 2 jam, benar nih, serius nih. 56 pasal 1 hari saudara baca.
Kalau saudara ketemu dengan misionaris orang Korea, umurnya 30 tahun, 35 tahun. Lalu kita kenalan sama dia, lalu kita ngobrol-ngobrol sama dia. Pastor, udah berapa lama jadi pastor? Udah berapa kali menyelesaikan baca Alkitab? Padahal baru 35 tahun, 40 tahun. Lalu dia jawab begini, udah 200 kali baca Alkitab. Udah 250 kali baca Alkitab. Udah 175 kali baca Alkitab. Kita bingung kan? Usia baru 35, tapi baca Alkitabnya udah 200 kali. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. How come? Bagaimana mungkin? Mungkin saudara. Dengan kedisiplinan, kehausan, kelaparan untuk mencari wajah Tuhan. Untuk mencari kebenaran. Untuk mengetahui kebenaran. Karena Yohanes 8 ayat 32 berkata, di saat kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Anak kami satu-satunya namanya Grand. Kalau Tuhan kehendaki, bulan depan nanti dia akan tiba di Indonesia. Sekarang semester 4, saudara. Dari usia 10 tahun, dia punya cita-cita untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu selesai. Dan dia lakukan itu. 1 tahun, tanggal 31 Desember waktu itu. Di usia 10 tahun. Dia pertama kali menyelesaikan membaca Alkitab. Sekarang usia 21 tahun. Tanggal 28 Desember 2024 tahun lalu. Dia screenshot kirim ke saya. Dad, udah selesai kitab Wahyu pasal ke-22 yang ke-10 kali. 1 tahun dia menyelesaikan. Mendisiplinkan dirinya membaca firman Tuhan. Walaupun dia ada yang dia gak mengerti. Saya aja ada yang saya gak mengerti. Tapi tetap kita baca. Apalagi sekarang saudara. Begitu mudah kan saudara. Saudara bilang mata udah burem. Kan bisa yang dengar saudara yang audio. Dari umur 13 tahun sampai 16 tahun, selama 6 tahun saya bangun jam 3 pagi saudara. Untuk mengantar anak saya ini yang punya cita-cita mau jadi Olympic swimmer saudara. Dari Kelapa Gading ke Cikini saudara. Setiap pagi bangun jam 3 pagi selama 2000 hari. Kecuali hari Minggu. Senin sampai Sabtu. Jam 4 tiba di Cikini. Mereka berenang, atlet-atlet, sampai jam 6. Balik lagi ke Kelapa Gading kira-kira jam 7, jam 7.45 langsung masuk sekolah. Gak ngantuk. Dan apa yang dilakukan pada waktu itu, saya jalan pagi dengan teman-teman. Saya pasang earphone, saya connect earphone saya dengan Bluetooth. Saya jalan pagi bersama dengan teman-teman dari Cikini ke Taman Suropati, lewatin rumahnya Ibu Mega, kemudian balik, putar beberapa kali di Taman Suropati itu di Menteng, lalu kembali lagi. Dapat 8.000 langkah. Dapat 8.000 step. Dapat mendengarkan satu kitab Wahyu selesai 22 pasal. Pada waktu yang bersamaan seringkali kita bisa lakukan 2 in 1 loh. Jasmani sehat, rohani sehat. Saudara ngerti maksud saya? Sambil masak saudara sekarang bisa dengar firman Tuhan saudara. Saudara lakukan apa aja bisa saudara. Doa juga seperti itu. Itulah sebabnya Brother Lawrence hidup di abad yang ke-16 itu. Yang judul bukunya The Practicing the Presence of God. Mempraktekkan hadirat Tuhan. Dia adalah seorang koki, juru masak. Tapi kedekatannya dengan Tuhan luar biasa. Sehingga dia bisa mengajarkan doa yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan. Waktu dia masak, waktu dia cuci piring, waktu dia melakukan semua aktivitas di dapur, dia bisa berdoa kepada Tuhan. Dan
Kalimat yang terkenal, salah satu kalimat yang terkenalnya adalah doa adalah nafas jiwa. Saudara lebih pilih mana saudara? Bangun jam 5 pagi, doa sampai jam 6. Setelah itu saudara tidak berdoa lagi sampai malam. Atau saudara bangun, saudara berdoa, nanti berdoa lagi, tetap berdoa, gak pernah putus. Doa adalah nafas jiwa yang diajarkan oleh Brother Lawrence itu. Seperti kita gini loh. Kira-kira berapa? 5 detik ya. Doanya pendek-pendek. Tapi terus menerus saudara. Engkau baik Tuhan. Nanti dia masak lagi. Tuhan adalah terangku. Dia ngelap-ngelap panci-pancinya. Aku adalah ciptaan yang baru. Engkau baik Tuhan. Kasih karuniamu cukup bagiku. Terhubung dengan Allah. Itulah sebabnya saya kalau renang saudara, itu dulu saya hanya bisa 2 gaya saudara. Sekarang bisa 4 gaya saudara karena anak saya terinspirasi. Hampir setiap hari saya berenang 1000 meter saudara. Sebenarnya gaya itu ada 6 gaya loh saudara. Di dalam dunia renang. Gaya bebas, gaya saudara bilang kodok, katak, saudara salah saudara. Gaya dada harusnya namanya. Gaya kupu-kupu, gaya punggung. Terus satu lagi itu namanya underwater ya. Yang nomor 6 itu saudara pasti bisa saudara gayanya. Gaya batu. Jadi hanya 5 gaya saudara yang diakui. Ya, 5-5-nya ini saya bisa nih saudara. Setiap hari saya berenang saudara. Saudara kan lihat dong postur tubuhnya kan bagus kan saudara kan. Setiap kali saya berenang dari sana ke sana, 1 lap, saya bilang, bersukacitalah senantiasa. Ke sana lagi, tetaplah berdoa. Berenang lagi, setelah berenang sampai ke ujung, Tuhan Yesus Engkau baik. Sambil kita berenang, kita bisa berdoa. Saudara ngerti maksud saya? Hari yang penuh dengan misteri itu harus dilakukan, dijalani dengan banyak berdoa. Banyak perkatakan janji Tuhan. Next satu lagi. Hari yang ketiga yang Yesus lakukan, yang telah dia lewati adalah hari yang penuh dengan kemenangan, itulah Paskah. Yang nomor 1 itu adalah Jumat Agung. Yang tadi, hari yang penuh dengan kesakitan. Hari yang ketiga yang telah Yesus lewati adalah hari yang penuh dengan kemenangan. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan. Mengenal kuasa kebangkitannya dan penderitaannya. Itulah sebabnya Paulus berkata, kita lebih daripada pemenang. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada jemaat yang di Korintus, karena syukur kita kepada Tuhan bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita. Dan Dia mau kita menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Amin. Mundur lagi 2, mundur. Hari yang penuh dengan kesakitan. Apa yang harus saudara lakukan di hari yang penuh dengan kesakitan adalah, udah nomor 1, betul. Hari yang penuh dengan kesakitan, bagaimana saudara melewati hari yang penuh dengan kesakitan? Sama seperti Yesus, ikuti teladannya. Hidup di dalam komunitas. Di sini namanya apa Bu Ketut? KKA atau apa? Masuk di dalam KKA. Ada di dalam komunitas. Kenapa? Karena komunitas adalah jawaban Tuhan atas kekalahan kita. Komunitas adalah jawaban Tuhan atas keputusasaan kita.
kesepian kita, ketakutan kita. Komunitas adalah tempat kita di mana kita belajar untuk mengasihi, menerima satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, berbagi hidup satu dengan yang lain. Di hari yang penuh dengan kesakitan, yang Yesus lakukan adalah dia berseru kepada Bapa. Jikalau hari ini engkau ada di dalam hari yang penuh dengan kesakitan, katakan juga kepada Tuhan, Tuhan bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Doakan supaya kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Doakan kehendak Tuhan yang jadi atas hidup anak-anak kita. Doakan supaya kehendak Tuhan yang jadi atas rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, gereja Tuhan di tempat ini. Doakan kehendak Tuhan yang jadi atas Indonesia. Tanggal 20 Mei di 514 kota. Termasuk di Jakarta akan dilaksanakan di MOI, saudara. Di gerejanya Pendeta Henny Kristianus, saudara. ICI di MOI. Saudara bisa hadir, saudara. Dari 514 kota, nanti hamba-hamba Tuhan ada 1.000 hamba Tuhan yang akan berkumpul di Sentul, saudara. Di tempatnya Pendeta Insinyur Niko, saudara. Jam 4 sampai jam 6. Tapi kalau yang di seluruh Indonesia dan di Kelapa Gading yang di MOI itu jam 4 sampai jam 6. Tapi jam 5-nya semua 514 kota akan live. Nonton yang di Sentul, saudara, acaranya nanti. Di mana kita mau berdoa. 20 Mei adalah doa kebangkitan bangsa. 20 Mei kebangkitan, Hari Kebangkitan Nasional. Nah, ini 20 Mei akan diperingati sebagai Hari Doa Kebangkitan Nasional. Ada tambah doanya. Jadi di 514 kota. Di Jakarta hanya satu tempat, yaitu di MOI, Mall of Indonesia, saudara. Jam 4 sampai jam 6, saudara. Jam 4-nya akan menyembah Tuhan bersama-sama, begitu jam 5 di 514 kota termasuk yang di MOI, akan mengikuti siaran langsung yang di Sentul, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di hari yang penuh dengan kesakitan, itu yang harus kita lakukan, saudara. Next berikutnya, di hari yang penuh dengan misteri, yang harus saudara lakukan apa? Pegang janji Tuhan, perkatakan janji Tuhan. Amin. Next, di hari yang penuh dengan kemenangan, kalau saudara mau penuh dengan kemenangan, saudara harus mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Kenali Tuhan dengan benar. Itulah sebabnya Paulus berdoa, aku berdoa supaya kepada jemaat di Efesus, supaya engkau mengenal Allah dengan benar. Biarlah Tuhan mengaruniakan kepada roh hikmat dan roh wahyu kepadamu, supaya engkau dapat mengenal Tuhan dengan benar. Dan engkau membuat mata hatimu menjadi terang, sehingga engkau dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu atas hidupmu. Dan betapa kayanya warisan yang sudah Tuhan tentukan bagimu. Dan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Amin. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. We live by faith, not by sight. Kita hidup karena percaya. Percaya janji Tuhan, percaya kebenaran, percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah, percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Selamat merayakan Hari Paskah 2025 ini. Kayaknya ada lagi gak? Gak ada lagi ya? Oke. Tuhan Yesus berkati kita semuanya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena salibmu, haleluya. Naikkan pujian ini, worship leader singer bisa membantu saya. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes, Lord. Kau berikan hidup yang baru.
sanggup menyembuhkan. Yes Lord, amin, amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Angkat tangan kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Berapa banyak di antara kita yang pagi hari ini yang belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hatimu, atau yang saudara meragukan akan keselamatanmu, meragukan kepastian akan keselamatanmu. Engkau tidak tahu kalau hari ini engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau akan berada di mana. Apakah engkau akan berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, atau ada di mana? Saudara yang belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Dan yang kedua, saudara yang meragukan keselamatan, kepastian akan keselamatanmu. Saudara boleh taruhkan tanganmu di dada sementara semua mata tertutup. Kekristenan itu berbicara mengenai hubungan. It's all about relationship. Saudara yang sudah taruhkan tangan, saudara bisa ikuti doa saya dan berkata, ini saya Tuhan. Saya adalah manusia yang berdosa. Saya mengaku semua dosa saya di hadapan-Mu. Dosa ketidakpercayaan, dosa ketidaktaatan, dosa pemberontakan, dosa penyembahan berhala. Akui semua dosa saudara di hadapan Tuhan saat ini. Saya beri waktu 10-15 detik ke depan untuk mengaku dosa saudara di hadapan Tuhan. Lanjutkan dengan doa ini. Hari ini saya buka hati saya. Saya undang Engkau Tuhan Yesus. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dengan hati saya percaya, dengan mulut saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan bahwa Yesus telah mati bagi saya, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dari antara orang mati, saya percaya nama saya tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Segala sakit saya, dosa saya, kutuk-kutuk dalam hidup saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya dibebaskan hari ini dari segala dosa. Saya dibebaskan hari ini dari segala kutuk. Saya disembuhkan dari segala sakit penyakit dalam nama Yesus.
Hari ini saya percaya keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Saya tidak ragu lagi akan kepastian keselamatan saya dalam nama Yesus. Saudara boleh turunkan tangan saudara. Sekarang saya mau berdoa bagi saudara yang datang dengan sakit penyakit. Taruhkanlah tangan saudara di bagian tubuh yang sakit. Dan saya mau berdoa bagi saudara. Ketahuilah saudara, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, salah satunya adalah menyembuhkan mereka yang sakit. Di saat saudara menaruhkan tangan saudara di bagian tubuh yang sakit, di bagian yang sakit, percayalah tenaga kesembuhan itu akan mengalir melalui tanganmu. Tenaga kesembuhan itu akan mengalir melalui tanganmu. Dalam nama Yesus, dengan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus, aku katakan dalam nama Yesus, hai sakit penyakit, keluar dari setiap tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dan jangan kembali lagi dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Infeksi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di bagian dada, dalam nama Yesus sembuh dalam nama Yesus. Sakit di bagian pinggang sembuh dalam nama Yesus. Sakit di bagian leher sembuh dalam nama Yesus. Bagian kepala sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bagian pipi dalam nama Yesus sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bagian kaki sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Aku katakan dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh. Biar Yesus menyembuhkan. Infeksi sembuh dalam nama Yesus. Tumor lenyap dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Benjolan lenyap dalam nama Yesus. Alergi sembuh dalam nama Yesus. Asma sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bagian pencernaan sembuh. Bagian perut sembuh dalam nama Yesus. Sembuhlah dalam nama Yesus. Lenyap dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit dalam nama Yesus. Tenaga kesembuhan Yesus mengalir. Tenaga kesembuhan Yesus mengalir. Tenaga kesembuhan Yesus mengalir dalam nama Yesus. Saudara bisa periksa bagian tubuh saudara. Siapa yang mengalami perubahan? Siapa yang mengalami ada perubahan di bagian tubuhmu? Angkat tanganmu supaya saya tahu. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya serahkan waktu berikutnya kepada yang bertugas. Haleluya. Puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas hambanya untuk kebenaran firman Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Mari kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu
anugerah-Mu ya Tuhan. Kami menerima keselamatan oleh karena anugerah Allah. Kalaupun di dalam keselamatan ini Tuhan menunjukkan kasih sayang-Mu ketika kami sakit, Engkau menyembuhkan kami. Ini pun anugerah daripada Tuhan. Jikalau Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk meraih kemenangan-kemenangan daripada Allah, ini pun kemenangan berdasarkan anugerah daripada Allah. Karena Engkau mengajar kami untuk tetap berdoa, beriman dan percaya kepada Tuhan. Ketika kami beriman dan percaya kepada Tuhan, kami akan mengalami anugerah Allah. Kasih sayang Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan saat siang hari ini kami bersyukur kepadamu Bapa. Bagaimana kasih cinta Allah menyertai pelayanan kami, menyertai ibadah ini. Dalam ibadah ini umatmu memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan ada pengalaman-pengalaman baru, berkat-berkat baru. Firman Allah yang hidup membaharui kehidupan kami. Sehingga kami pun mengalami pembaharuan. Dari sehari ke sehari oleh karena Roh Kudus memimpin kami. Oleh karena ada firman Allah menerangi hidup kami. Kami dikuatkan oleh karena anugerah yang daripada Allah. Tidak ada satupun yang dapat kami lakukan tanpa melibatkan Allah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah kami yang hidup. Kemenangan itu bukan saja hari ini Tuhan. Hari-hari ke depan kami akan terus berjalan dengan Engkau. Kami akan melihat kembali bagaimana dahsyatnya Tuhan. Sekalipun hidup ini penuh dengan misteri, tapi Engkau mengingatkan kami untuk berpegang pada janji Tuhan. Berpegang kepada firman Allah. Sekalipun kami harus mengalami penderitaan-penderitaan dalam kehidupan kami Tuhan. Sesungguhnya Bapa, di tengah-tengah penderitaan ini Engkau mau kami berdoa. Melekat dengan Allah, dan penderitaan itu akan dilepas dan terlepas dalam kehidupan kami. Oleh karena kemenangan daripada Allah ketika kami berdoa. Terima kasih Bapa, ketika Engkau memberikan kami kemenangan, kami jangan izinkan kami menjadi tinggi hati. Tetap rendah hati dengan kemenangan yang daripada Allah. Sehingga kami boleh menyaksikan, menceritakan tentang pengalaman kami dengan Engkau. Tentang Allah kami yang hidup, Yesus Kristus yang melakukan lebih daripada apa yang kami harapkan. Lebih daripada apa yang kami pikirkan. Kami ceritakan, kami saksikan. Tuhan, kiranya Engkau terus mengurapi kami. Urapan Tuhan kiranya turun atas kami semua. Supaya kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup dan nyata. Allah kami hidup dalam kehidupan kami dan memakai kami dengan cara Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Allah. Kami bersyukur buat urapan Tuhan. Kami bersyukur buat berkat yang Kau berikan bagi kami dalam perayaan Paskah ini. Kami mengalami kemenangan, kami merayakan kemenangan, kami mengalami kemenangan yang daripada Allah mendatangkan sukacita bagi kami. Engkau Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan WL Singer, pemain musik, multimedia, Asher, begitu juga bagian sound system. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan terus memakai mereka, memberkati mereka. Secara khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Lukas Wong, di dalam nama Yesus kami berdoa, mendoakan hamba-Mu ini Allah, dimanapun melayani kuasa Tuhan nyata, firman Allah disampaikan, banyak orang akan diteguhkan, dikuatkan imannya, bahkan mengalami melihat mujizat Tuhan nyata dalam pelayanannya. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus berkati pelayanan, kesehatan, keluarganya, dan apapun yang dilakukan dibuat oleh Allah berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, pada siang hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka. Dan berkat Tuhan akan terus mengalir dan mengalir. Karena tidak ada satupun yang dapat mengambil berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Karena Engkau akan menundungi berkat itu dengan kuasa-Mu. Sehingga kami semua boleh menikmati berkat Allah. Apapun yang kami butuhkan, kami perlukan, Tuhan pasti memberikan bagi kami. Karena Tuhan mau kami memuliakan Engkau. Dengan cara-cara Allah memberkati kami akan tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Esok hari mereka akan kembali beraktivitas. Ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang kuliah. Dan ada juga meneruskan usaha-usaha yang mereka bangun Tuhan. Apapun yang mereka buat, kiranya Tuhan terus ada di dalam mereka. Sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan. Berdoa bukan hanya waktu-waktu tertentu saja. Setiap hari berdoa. Setiap langkah berdoa. Melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Kami akan melihat kuasa
kuasa mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang akan terus diberkati oleh Tuhan, yang akan dipelihara dan terus akan dipelihara oleh Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, mari kita bersama-sama mengimani. Haleluya, haleluya. Dengan iman kami datang ke rumah Tuhan. Dengan iman kami diberkati oleh Tuhan. Dengan iman kami akan melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang pulanglah engkau dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Dan Roh Kudus akan terus mengingatkan apa yang kau terima saat ini dalam ibadah ini. Sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita, dan meraih hari depanmu dengan melibatkan kuasa Tuhan. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya.